Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, bisa juga sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, aku awali untuk pesan healingnya. Yap, self love. Kalian pasti udah sering sekali ya mendengar kata-kata self love ya, dan digaungkan di mana-mana. Dan memang ini benar adanya. Semakin kita bisa self love, mencintai diri sendiri, hidup kita akan semakin tenang ya. Dan bagaimana self love ini? Ya, sebelum kita mencintai orang lain, kita cintai diri sendiri dulu ya. Artinya kita prioritaskan diri sendiri sebelum memprioritaskan orang lain. Kita bahagiakan diri sendiri sebelum kita membahagiakan orang lain. Kita ciptakan kebahagiaan sendiri tanpa harus menunggu orang lain, tanpa harus meminta, apalagi menuntut kepada orang lain. Karena yang akan kita terima hanya kekecewaan. Ya. Dan tidak menyediakan diri kita untuk disakiti, untuk dimanfaatkan. Oke, terkadang kita dipertemukan dengan orang yang salah. Nah, di awal semesta tuh pasti ngasih clue, ngasih petunjuk. Nggak mungkin enggak. Bisa petunjuk itu informasi dari orang lain, bisa dari feeling nggak enak yang kita rasakan, bisa juga ada bisikan lewat intuisi kita ya, atau firasat, atau bahkan fakta yang kita lihat. Tetapi kadang kita denial hanya karena terlanjur sayang, hanya karena melihat fisik ya, atau dia famous atau materi. Jadi kita mengabaikan red flag yang ada. Nah, disitulah akhirnya kita terjebak dalam toxic relationship. Nah, artinya kita nggak mencintai diri kita karena kita menyediakan diri kita buat disakiti gitu ya. Selalu yakin, jangan pernah takut nggak dapet jatah, jangan pernah takut kehilangan ya, jangan pernah takut ditinggalin. Jika memang itu sudah menyakiti hatimu, tinggalkan. Cintai dirimu sendiri. Intinya, di situasi apapun, di kondisi apapun, bersama siapapun, yang terpenting adalah kebahagiaan diri sendiri dulu. Banyak sekali case ya, atau ungkapan waktuku terlalu banyak untuk membahagiakan orang lain sampai aku melupakan diriku sendiri. Nah, sebenarnya itu salah siapa? Salah kita sendiri ya. Jadi mulai sekarang mesti ada kesadaran, bukan egois ya, memprioritaskan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, bukan egois. Kalau egois kita akan merugikan orang lain. Dengan kita memprioritaskan diri sendiri, kita nggak merugikan siapa-siapa kok. Justru kita membahagiakan diri sendiri. Jadi jika kebutuhan kita udah terpenuhi, kebahagiaan kita ya, baru kita berusaha untuk berbuat sesuatu buat yang lain. Karena kita mau mengharapkan siapa kalau nggak diri sendiri, ya kan? Nah, di sini semakin kita bisa self love, hidup kita tuh semakin tenang. Kenapa banyak orang terjebak dalam toxic relationship? Karena mereka belum bisa self love. Kalau kita bisa self love, kita nggak akan terjebak kok. Ya, di awal udah ada red flag aja kita pasti run. Ya, kita langsung run. Nggak ada alasan demi ini ono nggak ada.
ya, karena diri sendiri itu yang lebih penting ya. Semakin kita mencintai diri sendiri, kita bisa merasakan ketenangan. Kenapa kita jadi nggak tenang? Karena kita bingung memprioritaskan orang lain, membahagiakan orang lain karena takut ditinggal, berkorban buat orang lain. Nah, itu ya. So, pesan healingnya mungkin ini klise, dimana-mana digaungkan, tapi kalau nggak dipraktekkan ya percuma ya. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta hari ini. Pesan semesta hari ini. Ya, get grounded. Empath highly sensitive, can connect with nature. Jadi buat kalian yang merasa empat, merasa sensitivitasnya tinggi, hari ini semesta berpesan lakukan grounding, karena sudah terlalu banyak energi yang kamu serap ya. Karena empat dan seseorang yang highly sensitif itu lebih mudah menyerap ya energi orang-orang di sekitarnya. Bahkan nggak cuman manusia aja, yang energi manusia aja ya, ya situasi, kondisi di situ, suasana. Nah, ya lakukan grounding. Bisa kamu bermeditasi aja di rumah tanpa alas ya. Kalau meditasi grounding tanpa alas, jadi bukan di tempat tidur atau di sofa, atau kamu jalan kaki aja, mungkin di taman sekitar rumah tanpa alas juga ya, atau sekedar berdiri di halaman, tarik nafas, ambil nafas, tarik nafas, hempaskan, niatkan untuk grounding, membuang segala macam energi negatif dan toksik yang udah kamu serap, baik kamu sengaja ataupun tidak. Atau koneksikan dirimu ke alam terbuka. Jadi pergi ke alam terbuka ya, mau itu ke pegunungan ataupun ke pantai, laut, ke hutan, atau mungkin tipis-tipis alun-alun kota yang ada banyak pohon-pohon, tanaman, atau hutan kota ya. Jadi koneksikan dirimu dengan alam. Kalau kamu tetap hanya seharian di dalam ruangan ya, kamu makin nggak stabil. Orang tuh kalau nggak stabil itu yang gampang pusing, gampang migrain, mudah stres, galau-galau nggak jelas gitu loh. Oke. Belum lagi ngefek di kesehatan ya. Ya. Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher. Dirimu adalah energi feminim dengan kecantikan luar dalam dan juga loyalitas, mempunyai skill kemampuan. Jadi tularkan atau bagi ilmu kamu ya ke orang-orang yang memang membutuhkan atau orang-orang di sekitar kamu. Bagi cahayamu, energi kamu untuk membantu orang lain ya, dan lakukan apa yang saat ini menjadi amanahmu tuh dengan loyalitas penuh. Jadi kalau kamu sudah memutuskan memilih suatu profesi, jalani dengan loyalitas. Atau kamu sudah memutuskan untuk memilih pasangan, jalani dengan loyalitas ya. Oke, lanjut. Ya. Boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Jika diperlukan membuat batasan, buatlah. Dan siapa yang menentukan batasan itu dan tahu kapan dengan siapa? Ya kamu sendiri. Nah, ini hubungannya sama self love ya. Ketika kamu merasa tidak nyaman dengan seseorang atau dengan orang-orang gitu ya, mungkin lebih dari satu, atau dengan situasi satu tempat ya, bikin batasan. Jangan menyiksa dirimu, memaksakan diri bergaul di suatu lingkungan yang
bikin energi kamu terkuras, bikin kamu emosional, bikin kamu nggak nyaman, bikin kamu nggak stabil, bahkan mungkin kamu sedih ya, seperti ya mungkin kamu dibully, atau dari pembicaraan mereka kamu ngerasa kok nggak sefrekuensi ya, atau di situ penuh dengan kepalsuan. Nah, orang-orang yang memiliki sensitivitas yang tinggi biasanya nggak suka dengan kepalsuan ya, biasanya nggak suka, cenderung kayak nyesek-nyesek sendiri gitu ya melihat segala ketidakpalsuan ya. Namanya kita bergaul dengan banyak orang, mungkin ya dengan circle A, circle B, circle C gitu ya. Mungkin circle A lebih mengagung-agungkan materi, barang-barang luxury branded, mungkin circle B lebih mengagungkan aset gitu ya. Mungkin ada circle C yang lebih mengagung-agungkan pokoknya harus berprestasi, orang-orang yang sukses gitu ya. Jadi mungkin kalau kita tidak berada di topik ketiga topik itu, kita pasti ngerasa nggak nyaman, atau bisa jadi sebenarnya kita ini lebih dari mereka tapi kita nggak suka flexing. Nah, ya udah, bikin batasan, nggak perlu untuk memaksakan diri gitu. Oke, somehow untuk pekerjaan bisnis kita memang terkadang harus ini ya, harus membangun networking ya. Tapi kembali lagi ya harus sefrekuensi. Kita tuh kerja nggak akan bisa enjoy kalau nggak sefrekuensi ya. Jadi jangan pernah khawatir kita nggak nemu frekuensi yang sama. Percayalah, semesta akan selalu mengkoneksikan dengan soul tribe kita, dengan soul family kita, dengan orang-orang yang mempunyai jiwa yang sama, frekuensi yang sama. Pasti kok akan ketemu ya. Makanya ketika ada acara, invitation, ya perlu kita mesti selalu datang gitu ya. Di situ kita pasti akan terkoneksi dengan orang-orang yang memang sefrekuensi. Ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Ya. Page of Cup. Akan ada tawaran-tawaran yang positif buat kamu. Bisa ini tentang pekerjaan ya, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, atau ya ada yang meminta kamu untuk mengisi acara, atau misalkan ini ya, memberikan kamu ini order gitu ya, order atau job gitu ya kalau dalam pekerjaan, atau bahkan tawaran untuk promosi jabatan gitu. Oke. Kemudian dalam bersosialisasi atau percintaan ya, aku rasa ada seseorang yang mendekati kamu, dia memang suka sama kamu ya, dan itu akan nampak dari sikap dia ke kamu, komunikasi yang intens gitu ya. Atau dalam pertemanan ya, ada aja hari ini yang nyariin kamu untuk ya mungkin sekedar spend time together gitu ya, untuk hangout. Atau di sini jika kamu mungkin ada konflik ya dengan seseorang, atau mungkin ada seseorang yang merasa sudah bersalah sama kamu ya, dia akan mencoba untuk meminta maaf atau menawarkan untuk memperbaiki hubungan, rekonsiliasi. Oke. Jadi ini tawaran, tergantung kamu mau nerima atau enggaknya ya, tawaran. Sama aja kayak pacar ya, kamu dideketin, kamu ditembak, kan tergantung kamu mau nerima atau enggaknya. Oke. Terus Five of Coin. Nah, ini jadikan sebagai warning ya. Mungkin ada pengeluaran yang sangat besar, nggak cuma lumayan ya, sangat besar, atau sebuah kehilangan. Jadi hati-hati naruh barang, hati-hati ketika ada tawaran kerjasama yang sifatnya harus setor duit ya, atau join usaha gitu, atau investasi yang sifatnya tuh setor duit. Kamu mesti, bukan berarti nggak boleh ya, tapi kamu mesti cross check dulu ya kejelasannya,
observasi dulu perusahaannya, lihat testi-testi yang ada, bertanya ke orang-orang yang pernah terlibat ya. Dan jika ada yang meminta pinjam duit, terutama dalam jumlah besar, nah kalau ini nggak usah aja ya. Kalau ini nggak usah aja, karena ada indikasi duitmu malah hilang, dibawa kabur, nggak balik. Atau mungkin beberapa ada yang udah terjadi ya. Oke, terus ini juga ada gambaran tentang karma ya. Jadi gini, jangan pernah takut akan karma. Karma itu sama seperti kita membayar hutang. Makanya kalau nggak mau bayar, ya kita jangan berhutang. Ya kita jangan menanam karma baru gitu. Yang sudah-sudah ya sudah, kan sudah lewat. Waktunya kita bayar ya kita bayar. Ya, jadi kalau misalkan hari ini mungkin Anda mengalami sesuatu hal yang nggak sesuai harapan ya, bisa jadi itu adalah bagian pembayaran karma. Ya nggak apa-apa, malah makin ini kan makin mencicil karma ya. Sama seperti kalau kita hutang banyak ya, kita cicil pelan-pelan, lama-lama selesai, hidup tuh makin enteng gitu loh. Oke, kita lanjut lagi. Ya, Ten of Swords. Ada kelelahan yang amat sangat ya. Makanya di sini disarankan juga untuk self love, get grounded, and bikin boundaries atau batasan. Karena lelah ini nggak hanya lelah fisik ya, lelah batin, jiwa, raga, kayak itu kayaknya udah banget ya. Semua orang pasti pernah di fase itu. Nah, ya. Makanya lakukan grounding, istirahatkan pikiran batin kamu yang lelah, yang merasa tersiksa dengan keadaan, dan self love ya. Jika memang sudah terlanjur ini sakit yang mendalam, selesaikan di sini. Jangan semakin menambah, memberi kesempatan orang-orang buat lebih menyakiti kamu. Oke, kita lanjut lagi ya. Memang nih energinya today ini ya, up and down ya. Net of Coin. Sepertinya ada rencana perjalanan, tapi kayaknya masih kamu tunggu ya. Jadi kayak ada rencana perjalanan, tapi kamu kayak masih nunggu ya. Bisa nunggu waktu yang tepat, nunggu schedule, nunggu cuti, atau mungkin nunggu duit kamu cair baru kamu bisa pergi gitu. Atau kayak ini sudah ada instruksi gitu, mungkin dari tempat kerjamu atau dari bosmu gitu ya. Udah kamu prepare aja, nanti tinggal tunggu instruksi, berangkat ya berangkat, kayak gitu loh ya. Ada energi mau bepergian tapi kayak masih menunggu. Nah, ini juga bisa tentang keuangan. Sebenarnya kamu tuh mau dapat duit gitu loh, tetapi energinya juga nunggu. Semesta sedang menguji kesabaranmu supaya kamu nggak boros-boros, supaya kamu bisa memanage keuangan kamu dengan bijak ya. Jadi hanya ya semesta yang tahu kapan rezeki itu mesti bisa kita terima gitu loh. Ya mungkin ada yang nunggu approval, ada ya memang masih ada hambatan gitu ya, tapi bakal ada uang yang kamu terima, cuman energinya masih menunggu. Agak berat nih hari ini ya. Makanya pesan healingnya, pesan semestanya rata-rata semua, hampir semua sih ya, berhubungan dengan healing. Oke. Ten of Wands in the reverse ya. Ada beban yang akhirnya berkurang atau rilis ya, terlepaskan. Jadi mungkin kamu ada tugas pekerjaan yang lumayan berat ya, tapi akhirnya hari ini bisa terlepas, bisa kamu selesaikan. Atau ini beban masalah, beban pikiran ya, akhirnya kayak kamu udah bebaskan bebanmu, kamu lepaskan bebanmu ya, udah lebih bisa surrender, udah lebih bisa berpasrah, berserah, berdamai dengan keadaan gitu, dan juga berdamai dengan dirimu sendiri ya. Makanya nih, kalau kita tuh bisa
di titik self love kita tuh tenang, mau masalah seberat apapun kita tuh tenang, nggak perlu ada yang bikin beban sampai harus kita depresi ya. Stres sesaat wajar ya, namanya manusia biasa gitu. Tapi kalau kita bisa self love, kita tuh kayak langsung tahu petunjuk apa yang mesti kita lakukan, dan kita nggak perlu berlama-lama galau ya, apalagi sampai depresi, nggak gitu loh. Oke, lanjut ya. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Ya. Oke. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Jadi ini juga kita nggak perlu menambah stres dalam kehidupan ya. Oke, kita mengkritik pasangan atau ya seseorang yang saat ini lagi deket berdealing sama kita, oke, boleh gitu. Tapi sebenarnya kalau terlalu over itu hanya menambah ini situasi yang nggak happy, yang nggak bahagia ya. Jadi cintai dan terima satu sama lain sebagaimana adanya ya, dan hubunganmu maka akan secara ajaib akan ada perubahan yang lebih baik gitu. Kalau hanya terus mengkritik, memprotes, ingin merubah pasangan, iya kamu akan stres sendiri, karena nggak ada yang bisa merubah orang lain selain dirinya sendiri. Itu pun harus ada trigger dulu dari semesta ya. Oke. Next, untuk wisdom hari ini atau pesan bijak ya. Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. Tuh kan, lagi-lagi tentang self love ya. Jadi kamu punya kekuatan ya. You have a power untuk memilih takdirmu ya. Memang Tuhan yang menentukan, tapi bukan takdir, nasib ya. Kita memilih nasib, Tuhan menentukan takdir kita. Kita bebas mau jadi apa aja, mau berstatus apa aja gitu ya. Kita bebas memilih, dan juga kita bebas menciptakan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus menunggu dari orang lain. Jadi kita ciptakan, kalau takdirnya bisa ya bisa, kalau nggak bisa ya kita terus berkreasi ya. Jadi jangan stuck mentok di satu titik, aku harus sama si A, aku harus sama si B, kalau nggak sama dia aku nggak bisa hidup, aku udah terlalu sayang. Aku enggak, kita hidup masing-masing ya. Rasa ketergantungan itu kita sendiri yang menciptakan, itu yang membuat kita tuh jadi stres sendiri, bahkan depresi ya, hanya karena ditinggalin seseorang, hanya karena di ghosting, hanya karena kita udah terlalu banyak berkorban terus kita ditinggalin. Nah, siapa yang nyuruh kamu berkorban ya kan? Dahulukan diri sendiri dulu. Terus kalau kita sudah memang memutuskan memberi, jangan berharap untuk kembali, jangan berharap untuk seseorang itu membalas budi. Ya udah, memberi, titik, selesai. Udah, nggak perlu kita inget-inget, nggak perlu kita bahas-bahas gitu. Yakin aja segala kebaikan yang kita tanam itu pasti akan ada balasannya, nggak harus dari orang yang sama gitu, supaya tenang, enteng gitu ya, nggak terbebani. Aku kurang apa, padahal aku udah banyak bantuin dia sampai mengeluh, galau-galau tentang kebaikan yang nggak dibales dan lain sebagainya. Ya itu menyiksa diri ya namanya. Oke, kalau kita itu bisa menciptakan kebahagiaan sendiri, kita nggak akan risau dengan kebaikan yang tidak terbalas. Percayalah ya. Oke, lanjut ya untuk angel guidance atau angel bimbingan malaikat hari ini. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk buat kamu dan relate dengan situasimu ya. Oke,
power and intention. Nih, sinkron ya dengan you can create your own happiness. Jadi, kamu punya kekuatan. Kamu punya niat baik. Ya. Semesta akan merestui gitu loh. Jadi, ciptakan kebahagiaanmu sendiri. Berkreasilah. Ciptakan karya, kamu harus bisa kreatif, kamu punya kemampuan, kamu punya power, punya kekuatan, dan sertai dengan niat yang baik ya, maka segalanya itu bisa terwujud ya. Kalau niatnya nggak baik ya gimana semesta mau merestui ya kan. Oke, lanjut untuk angel answer hari ini. Jadi jika ada yang sedang kamu manifestasikan, ingin kamu wujudkan ya, jawaban ini bisa kamu jadikan sebagai motivasi, bisa kamu jadikan sebagai reminder. Oke, ya, no. Jika memang apa yang kamu manifestasikan belum bisa terwujud, karena di sini jawaban dari angel adalah no, jangan galau, jangan risau, jangan stres, jangan sedih ya, jangan depresi. Karena apa? Sesuatu yang tidak bisa menjadi milik kita, artinya semesta sedang melindungi kita dari sesuatu hal yang salah. Misalnya seseorang nolak kita atau ninggalin kita, sebenarnya semesta sedang melindungi kita dari orang yang salah. Karena kalau kita paksakan, kita nggak bahagia, akan ada aja yang terjadi gitu ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Jika tentang pekerjaan, misal kita ditolak nih ngelamar kerja ya, itu pun juga sama, karena semesta sedang melindungi kita dari pekerjaan yang salah ya. Nanti ke depan akan kamu mendengar informasi, oh perusahaan itu bermasalah, oh perusahaan itu digerebek karena lalalala, kayak gitu. Atau ternyata nggak sampai 1 tahun setelah kamu ditolak perusahaan itu bangkrut. Nah itu akan ada hikmah setelah kejadian ya. Atau misalkan nih kamu nggak diajak kerja nih sama temenmu, tapi dia ngajak yang lain, nggak apa-apa, itu juga cara semesta melindungi kamu dari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah siapa tahu setelah itu ada kasus, ada masalah, maksudnya bukan mendoakan ya, pasti adalah hikmahnya di balik itu. Atau kalaupun nggak ada kaitannya dengan masalah-masalah itu ya, bisa jadi kamu malah ditempatkan di tempat yang lebih baik ya, mendapatkan pasangan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, atau kamu udah ngelamar-ngelamar nggak diterima manapun, terus kamu nyoba usaha, ternyata kamu sukses di situ jadi entrepreneur. Oke, yang terakhir, afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini, atau ini adalah pesan yang bisa menginspirasi kamu ya. Oke. I am a light in the world. Afirmasikan, aku adalah cahaya di dunia ya. Maksudnya apa? Dengan segala talent, bakat, kemampuan, kebaikan kamu ya, kamu bisa membagikan pengetahuan kamu, bantuanmu kepada orang-orang. Nah itu artinya kamu membagikan cahaya ya. Mau kamu lewat konten, mau kamu bikin seminar, mau ketika kumpul-kumpul kecil aja terus kamu sharing ya, itu juga berbagi cahaya. Sama yang seperti aku lakukan juga berbagi cahaya, karena aku menyampaikan pesan semesta kepada kalian gitu. Bukan berarti aku menggurui atau aku lebih dari kalian, enggak, kita semua ini sama, cuman diberikan karunia dan bakat yang berbeda-beda aja gitu. Ada banyak kemampuan yang kalian punya, aku nggak punya ya. Oke, makanya sekarang ada sosmed untuk berbagi pengetahuan, bahkan berbagi resep makanan. Itu pun juga kamu membagikan cahayamu kepada orang lain ya. Oke, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.